atau tanah yang lumayan digemari untuk diisi oleh makhluk-makhluk yang lebih ke arah negatif. Fenomena yang tadi aku bilang seperti barang itu ya Fasya, misalnya kamu ngelihat barang ini ada di sini. Ada di atas meja ini ya. Kamu beraktivitas. Iya. Dan kamu tuh sadar kalau barangnya tuh ada di sini gitu. Pada saat kamu mau ambil, tiba-tiba ternyata barangnya tuh ada di situ. Tutup duluan atau berhenti sebelum adanya praktik aborsi. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kita semakin dekat. Oke Kak, ini dia tempatnya, gedung yang difungsikan sebagai kantor. Jujur, ini tempat spooky parah, serem banget, hawanya aja tuh udah panas, pengap, dan ini serem banget sih tempat. Karena memang dari awal, ini kalau dilihat ya, sebenarnya tatanannya juga tidak yang seperti ini untuk area masuknya sebenarnya. Terus juga untuk ukuran yang sudah lebih dari 10 tahun kosong, bisa aku bilang kalau tempat ini menjadi tempat yang menarik untuk menarik energi lain atau makhluk-makhluk sekitar sini berdatangan lalu mengisi tempat ini. Oh, tapi itu setelah kosong? Betul, karena memang kalau dilihat dari tanahnya sendiri, Fasya, ini termasuk ada beberapa bagian tanah yang bisa aku bilang tanah yang panas atau tanah yang lumayan digemari untuk diisi oleh makhluk-makhluk yang lebih ke arah negatif. Oke, tapi untuk sekarang Kak Frisly di ruangan ini, apa yang udah Kak Frisly lihat dari segi sosok ataupun mungkin flashback soal bangunan ini sendiri? Oke, yang pertama, pada saat tadi kita sebelum datang masuk, di bangunan ini menariknya sebelumnya mungkin aku nggak pernah ketemu sosok ini. Tapi ada sosok seperti rambut panjang yang seperti akar pohon, jadi tebalnya tuh kayak akar pohon, menjuntai turun dan itu tuh nutupin satu full gedung ini. Rambut. Hanya rambut saja. Sebentar, berarti itu sosok yang besar? Iya, itu yang pertama. Dan aku tidak melihat seperti apa wajahnya, badannya ada di sisi mana aku nggak lihat. Karena seolah-olah tadi satu gedung tuh ketutupan sama rambut itu aja. Terus yang kedua, tadi dari sini, karena ternyata ini kan bawah tangga ya Fasya. Jadi tadi itu ada sosok anak kecil yang berlari, kayak dari sini dia lari, ngelewatin ini. Bener-bener ngelewatin ini lalu hilang ke arah sana. Itu sosok anak kecil yang cukup ramai karena nggak cuma satu atau dua makhluk tadi. Tapi sempat komunikasi nggak Kak Frisly dengan sosok itu? Kalau untuk komunikasinya enggak, tapi yang aku dapat adalah gangguan dari si sosok anak kecil itu. Karena kan kalau dilihat lagi ya Fasya, semasa ini aktif, ada 3 meja panjang ini yang berada di lantai 1. Jadi bukan cuma satu. Ini kan kita ketemunya sama satu. Posisinya juga tadinya di sini, di depan sini. Karena sofanya itu memang sofa yang besar di sini. Untuk menunggu biasanya diskusi sebelum mungkin melaksanakan pekerjaan atau apa. Gak tau, tapi banyaknya orang yang menunggu dan duduk di sini. Mejanya tuh ada 3, ada di sebelah sini, ada di ujung sana. Terus juga ada yang di tengah sini gitu, kayak ada yang memojok ke sini. Coba kita explore juga ya, masuk. Iya. Terus gangguan yang diberikan oleh sosok anak kecil itu gimana Kak Frisly? Biasanya tuh memindahkan barang Fasya. Jadi semasa tempat ini aktif, mungkin ini juga fenomena yang sering terjadi di kantor-kantor biasanya. Apabila ada kantor yang semasa aktifnya itu ngerasa adanya gangguan seperti barang-barang yang berpindah atau mendengar suara seperti banyaknya langkah kaki yang berlari di tangga, itu biasanya ditimbulkan oleh sosok-sosok anak kecil. Ada sekali lagi sini nih yang di lantai 2 itu anak kecil, lari-larian pada bercanda. Sebentar, tapi gangguan-gangguan kayak gitu tuh biasanya pada malam hari bukannya kayak Kak Frisly? Kalau yang di sini aku tanggap kayaknya enggak Fasya, karena memang cukup aktif dan aura di sini bisa aku bilang aura yang sangat pekat.
Perlahan tapi pasti satu persatu ruangan pun kami telusuri. Ini salah satu ruangan. Ya. Yang menurutku coba kamu masuk dulu. Akan beda banget hawanya. Iya, bau banget lagi. Oke. Kenapa bau? Karena ini kan masih banyak barang-barang ya. Yang mungkin ada yang udah dimakan rayap dan sebagainya. Terus juga kalau di sini dan kamu mau tahu ada apa saat ini, mungkin aku agak pindah. Tadi di atas ini ada sosok anak kecil lagi yang bentuknya tuh ternyata seperti sosok-sosok anak kecil yang kembar sama semua. Tangannya lebih panjang daripada kakinya. Kakinya pendek sekali, Fasya. Seperti jongkok gini, tangannya memanjang. Kepalanya itu berurat dan rata-rata tadi seperti botak. Jadi ada yang berambut, ada yang botak. Berurat, berwarna biru. Yang uratnya itu nonjol, kelihatan sekali. Aku ngerasa kalau mereka tuh berkumpul seolah-olah ini menjadi tempat tidurnya si anak-anak kecil itu. Oh, di ruangan ini? Di ruangan ini, tapi aku nggak tahu kayak ada satu pintu dimensi untuk menyambungkan antara sosok anak kecil dengan sosok lainnya. Mungkin di samping tadi ada belokan juga ya? Iya, tapi untuk sekarang Kak Frisly di ruangan ini sendiri tuh ada sosok anak kecilnya? Enggak, anak kecilnya nggak ada di sini. Tadi doang nih, ada yang berdiri di atas ini. Cuma sekarang udah nggak ada berarti? Sekarang udah nggak ada. Berarti nggak bisa kita ajak komunikasi ya? Coba kita cari langsung aja ya. Oke, fenomena yang tadi aku bilang seperti barang itu ya Fasya. Misalnya kamu ngelihat barang ini ada di sini. Ada di atas meja ini ya? Kamu beraktivitas. Iya. Dan kamu tuh sadar kalau barangnya tuh ada di sini gitu. Pada saat kamu mau ambil, tiba-tiba ternyata barangnya tuh ada di situ. Di sini nih kalau kita rapihin, besoknya udah berantakan lagi gitu. Sebegitu tuh setiap hari, setiap malam. Kayaknya dia nggak boleh diberesin, nggak boleh dirapihin. Dan itu sering terjadi semasa tempat ini masih aktif karena ulah dari makhluk-makhluk kecil ini. Oke, sebentar, berarti memang gangguannya tuh se-ekstrim itu ya? Iya. Dan bukannya Kak Frisly yang aku tahu itu bukannya sosok yang bisa memindahkan barang itu, sosok yang kuat ya? Dan menurutku sosok anak kecil ini cuma balutan bentuknya aja anak kecil. Aslinya ini adalah termasuk jin yang dipekerjakan dan ada kaitannya sama makhluk lain, Fasya. Hah, sebentar, Coba. dipekerjakan? Iya, coba kita mendekat karena ini rame banget sih merekanya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sini Fasya. Ini tuh, oh gudang. Ini gudang untuk naruh baju untuk pekerja yang menjaga tempat ini. Mungkin bisa kita bilang ruangan untuk naruh baju save-nya satpam. Oh, Jadi, ditaruh disimpannya itu disimpannya di di sini sini. Saat ini sosok anak kecil berjejer di sini, Fasya. Oh. Boleh di center juga keluar. Ada yang mau disampaikan? Sebentar. Okay. Ada pergerakan. Okay. Ada pergerakan. Okay. Ada pergerakan. Okay. Ada pergerakan. Sebentar, tapi itu ada sosok apa Kak Frisly? Masih anak kecil tadi. Aku dapat gambaran kalau untuk gedung kantor ini tutup duluan atau berhenti sebelum adanya praktik aborsi yang jaraknya kurang dari 2 meter dari tempat ini. Oh, berarti deket banget ya? Ya, Tapi ini tutup duluan sebelum adanya praktek itu? sorry tapi 2 kilometer. Oh, 2 kilometer. Iya. Dan aku nggak tahu ya, tapi ini aku dapat banget gambarannya jelas bahwa sosok-sosok anak kecil ini seperti menjadi sosok-sosok yang dipersuruh oleh satu sosok perempuan untuk menutupi praktik negatif itu.
Lalu anak-anak kecil ini kan mungkin karena yang tadi aku bilang bentukannya anak kecil, mereka senang bermain. Melihat adanya aktivitas banyak di gedung ini, itu yang menarik perhatian mereka untuk datang ke tempat ini, Fasya. Seakan perlahan terkuak kenyataan pahit tak dapat disembunyikan bahwa area bangunan kantor ini berdekatan dengan sebuah klinik yang pernah ditutup lantaran tercium adanya praktek ilegal. Karena sudah terkenal dari dulunya namanya, tapi posisinya di belakang sini, pembuangan mungkin ya, maaf. Orang yang melakukan praktik aborsi itu melakukan permintaan ke jin di area laut, jin perempuan yang sangat cantik, tapi mengutus kembali makhluk-makhluk seperti anak kecil ini untuk menutup kelakuan kejinya. Oh, jadi agar tidak ketahuan si perempuan ini mengerjakan sosok lah. Iya. Oh, tapi bisa kayak gitu ya Kak Frisly? Bisa banget sih Fasya, kita juga coba ke arah sini lagi.